laki-laki maupun perempuan punya hak yang sama untuk bersekolah. That's right. Terus patung ini ada lapisan emasnya, tapi nggak bisa dicuri karena berat banget ya. Ini sebenarnya juga menjadi program dari BUMN-BUMN besar yang kita salurkan ke daerah-daerah di luar Jawa seperti Papua, Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan daerah-daerah yang terluar dan tertinggal untuk mereka bisa mengakses perpustakaan atau mengakses bacaan-bacaan. Yang orang-orang suka gitu. Misalnya ada 5 buku dari hasil editor yang bagus, tapi menurut sidang redaksi ada hanya 1 buku yang misalnya cocok nih dari segi ekonomi, mungkin dari segi permintaan pasarnya banyak, atau mungkin dari betul dari kerajaan gitu, kerajaan atau orang-orang yang punya privilege berdarah biru. Jadi mereka sangat berhati-hati dalam menulis. Tapi kalau orang Minang, mereka rata-rata orang Minang, orang Melayu, mereka semua hal itu ditulis. Mereka punya budaya itu, dan siapapun bisa menulis. Kayak di belakang ini yang orang Jawa di sini dari 5 orangnya, nanti ada dari teman saja. Yang lain adalah orang Minang. Kalau ada pula yang sudah waktunya pensiun, jadi sekarang tinggal sekitar 25 orang. Sudah sama yang magang dan yang freelance ya. 2 tahun banyak. Nah sekarang, dulu waktu masih rame, masih banyak orangnya, ini juga rame nih. Jadi ada mejanya marketing sendiri, terus ada mejanya administrasi sendiri, keuangan sendiri gitu. Tapi sekarang teman-teman Kita lihat. Ibu orang Jawa. Aku jelasin dulu ya.
dari 10 gamelan tertua di Indonesia. Gitu. Itu kelihatan sih dari bentuk, dari warnanya juga udah bukan warna yang kuningan banget. Satu gamelan tuh. Iya, salah satu gamelan tertua di Indonesia. 10, satu dari 10 gamelan tertua. Jadi gamelan itu diberikan sama ibu negara nih, karena ibu negara kedua yaitu Mutin Soeharto. Nah, itu Mutin Soeharto menimbangkan seperangkat gamelan itu di Ada wifi gratis. ini adalah koleksi-koleksi balai pustaka yang sedang kami kurasi atau sedang kami teliti kembali. Ya, jadi buku-buku tua ini sebenarnya sudah tidak boleh dipegang dengan tangan kosong. Iya, bener. Karena kertasnya udah bukan sobek lagi, tetapi udah rontok gitu karena udah kehilangan santai karena udah kehilangan kandungan air gitu. Jadi sebenarnya ini sedikit pengetahuan aja teman-teman. Sebenarnya setiap kertas, setiap bahan kertas, ayo jangan dulu. Setiap kertas itu punya kandungan air dan dengan kelembapan masing-masing gitu. Dan ketika kita simpan di ruangan yang lembab dan nggak ada udara sama sekali, lama-lama kandungan air dalam kertas itu bakalan hilang dan dia akhirnya kehilangan fleksibilitas atau kekuatan kertasnya masing-masing gitu. Nah, salah satu contohnya nih buku-buku yang seperti ini. Nah, ini sebenarnya kalau mau dipegang tuh sebenarnya boleh, cuman harus hati-hati, tangannya harus bersih dan nggak boleh dibuka 180 derajat karena jilitannya udah rusak. Terus gimana cara nelitinya? Kita biasanya sih pakai, kalau ini udah aman sih. Biasanya kita ada yang koleksi yang udah tua banget, kita pakai APD kayak sarung tangan, pakai di Jawa, atau kita mengajak penulis-penulis Jawa untuk berkontribusi dalam dunia pendidikan. Gitu. Caranya adalah dengan memikat dari pemimpin-pemimpin Jawa pada saat itu. Kalau udah pemimpin Jawanya atau 60, yang 60 ke atas ada di sini. Sama, itu Anak kecil. Oh, itu kamus bahasa Indonesia. Kita kan belum memproduksi kamus bahasa Indonesia. Ini adalah buku yang satu buku tertua. Oke, yang 1920. Ini koleksi buku yang tua tulis semua kak. Iya, iya. Ini salah satunya ini. Oke. Ini kertasnya udah patah nih yang tengah. 20 ya? 20 ini. Kapan itu banget? Jadi jadi dampak dari politik etis tadi apa? Ada 3, ada yang masih ingat? Imigrasi, pendidikan. Nah, dari pendidikan itu lahirlah yang namanya Komisi from the Intellectual and Education. Artinya Komisi Bacaan Rakyat gitu. Banyak banget itu aja di Indonesia kecil. Ya, itu tahun 1908. Lalu setelah dapat banyak resource atau dapat banyak sumber, kita lari ke 1917, 22 September. Aku gitu. Lalu terbitan pertama sebenarnya ada Panji Semirang di sini. Nah, ini majalah, ada satu majalah Sri Pustaka tadi sebenarnya ada di atas. Terus ada novel modern 1920 Azab dan Mengsara. Ada Panji Pustaka yang aku kasih tunjuk tadi ya. Dan terbit banyak novel-novel canon atau novel-novel yang booming pada masanya. Sampai tahun 2017. Di tahun 1945 Proklamasi kemerdekaan. Bisa kita jalan tuh sebelum dibangun ya. Itu mulai ditutup ya? Betul. Itu mulai ditutup. Komisi Bacaan Rakyat. Before, after. Before. Oke, sudah teman-teman. Ada yang mau lihat mesin jilid? Ayah, mana HP-nya? I lost jilid. I don't know because I don't want to say it.
jilid buku. Ini tapi yang sebelum dijilid ya, buat ngerapiin buku aja. Jadi ada yang bisa nebak ini mesinnya dari mana? Belanda. Oke. Singapura. Nah, jadi Amsterdam. Iya, Amerika. ini clue yang kedua adalah negara yang teknologinya paling maju deh. Jepang. Eropa, yang Eropa. Jerman. Ya, jadi gini teman-teman. Germany. Ini bukan buatan Jepang karena pada saat itu Jepang tidak semaju sekarang ya. Dia lebih berat sebenarnya, lebih berat, lebih nggak praktis sih. Kalau di sana kan udah dijilid udah rapi, kalau ini harus di-press dulu, harus ngapain dulu. Kak, ini nggak boleh dipencet. Bisa dipencet nggak? Bisa dipencet, cuman pertanyaannya ngapain karena udah nggak berfungsi.